Namanya Lasmi, seorang sinden di zaman penjajahan Belanda. Semasa hidup ia menikah dengan lelaki tampan bernama Asep, peniup seruling dari grup pengiringnya. Cerita ini berasal dari hantu Lasmi sendiri. Lasmi bercerita kepada Valen tentang dirinya dengan medium adiknya sendiri. Jadi begini ceritanya. Sebelum bergentayangan seperti sekarang, 100 tahun yang lalu Lasmi adalah seorang perempuan cantik yang hidup saat zaman penjajahan Belanda. Lasmi berprofesi sebagai sindan. Pada umur 12 tahun Lasmi menemukan belahan hatinya, seorang pria bernama Asep. Mereka bertemu di kebun teh di daerah Lemban dan saling jatuh cinta. Lasmi menikah dengan Asep yang bekerja sebagai peniup suling yang jadi pengiring saat ia nyindan. Di zaman itu menikah di umur 12 tahun itu hal lumrah. Pernikahan Lasmi dan Asep bahagia, mereka hidup dan bekerja bersama. Setelah 5 tahun pernikahan, Asep dan Lasmi belum juga dikaruniai anak. Tetangga mereka mulai bergunjing, bergosip kalau Lasmi mandul. Teman-teman Asep juga nggak kalah sengit dengan para ibu-ibu soal bergosip. Mengetahui hal ini, Lasmi merasa sedih, sebab tidak mampu memberi Asep momongan. Bahkan Lasmi selalu mengusap-ngusap perut tetangganya yang sedang hamil, dan berharap suatu saat ia dapat hamil jua. Nggak sampai di situ, Lasmi pernah dirayu dan dilecehkan oleh Londo saat ia selesai pentas di acara orang-orang Belanda. Kejadian tersebut semakin membuatnya sedih dan merasa nggak pantas menjadi seorang ibu. Melihat sang istri yang bersedih hati, Asep meyakinkan Lasmi kalau ia nggak akan meninggalkannya meski mereka belum dikaruniai keturunan. Di titik ini, Asep mulai sakit-sakitan. Ia memiliki penyakit gula turun-temurun dari keluarganya. Tepat saat usia pernikahan Asep dan Lasmi menginjak 10 tahun, kemudian doa dan harapan keluarga kecil tersebut terkabul. Lasmi pun hamil. Lasmi mengusap-ngusap perutnya dan mengatakan, "Utun kini gunjingan tetangga berhenti, semua berubah menjadi doa." Asep tetap bekerja seperti biasa dan meminta Lasmi untuk tetap berada di rumah. Namun Lasmi tetap memaksa pergi nyindir, karena Lasmi merasa nggak betah diam di rumah dan nggak tega melihat suaminya bekerja sendirian. Suatu hari, sebuah kejadian yang nggak diduga terjadi. Malam itu, selepas kerja, Lasmi berpamitan untuk pulang lebih dulu. Ia berjalan kaki sendirian, menapaki jalan Wastu Kencana. Di zaman itu, jalan Wastu Kencana masih minim penerangan. Suatu malam selepas pulang bekerja, sebuah mobil pengangkut tanpa lampu menerjang Lasmi yang sedang mengandung. Nyawa Lasmi gak tertolong dan ia menghembuskan nafas terakhirnya. Lasmi pun meninggal di lokasi dengan keadaan sedang mengandung 3 bulan. Tragedi berdarah tersebut berjalan sangat cepat. Tubuh Lasmi terseret dan wajahnya menghantam tanah berbatu sejauh 8 meter ke depan, merobek mulut sampai ke telinganya. Sang supir pun yang menyadari menabrak seorang perempuan sempat keluar dan melihat kondisi Lasmi. Kedua orang yang mengendarai mobil sempat berdebat soal nasib Lasmi, namun mereka akhirnya memilih untuk meninggalkannya. Lasmi mendengar perdebatan tersebut, samar-samar ia menahan rasa sakit yang ada di perutnya. Dia ingin kehilangan anaknya. Lasmi hanya bisa melihat mobil yang menabraknya pergi dan dia mengenang seluruh masa hidupnya. Ia mengenang harapannya membesarkan anak dari pernikahannya dengan Asep. Perlahan, roh Lasmi meninggalkan jasadnya yang tergeletak tragis. Setelah tragedi berdarah itu, roh Lasmi berubah menjadi sosok kuntilanak merah pendendam yang selalu menemani suaminya yang kesepian meski dunia mereka berbeda. Tepat pukul 5 pagi, jasad Lasmi ditemukan oleh sepasang suami istri yang sedang berjalan menyusuri jalan Wastu Kencana. Suami istri tersebut gak menyangka akan melihat jasad di tempat tersebut. Mereka kalut dan memanggil warga. Di seorang warga yang mengetahui Lasmi lantas membawa jasadnya menggunakan andong. Asep yang juga sedang khawatir istrinya belum juga pulang terpukul mendengar kematian sang istri. Rumah Asep yang biasanya sepi tiba-tiba dipenuhi orang yang berbelasungkawa. Sebelum dikuburkan, janin yang ada di perut Lasmi dikeluarkan. Asep begitu terpukul dan keluarganya mencoba menenangkan Asep dan memberitahu Asep agar mengikhlaskan kepergian Lasmi dan calon anaknya.
Tangisan Asep pecah saat ia melihat jasad istrinya. Ia juga melihat kaki Lasmi yang dipenuhi darah. Ia telah kehilangan dua orang yang dicintainya dalam hidup. Lasmi yang melihat tangisan Asep ingin sekali memeluk sang suami. Di hari itu juga jasad Lasmi dimandikan. Boleh percaya atau tidak, semua dikembalikan ke kamu. Entah itu kerjaan Lasmi beneran atau cuma kerjaan jin untuk memperdaya manusia. Semoga kamu bijaksana dalam menyikapinya. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan segala urusannya.